Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Pagi-pagi sekali aku udah nangkring bareng si bocil di luar rumah. Seperti biasa, sebelum aku mulai aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga tentunya, aku ngasuh si bocil dulu. Dan yang pasti si bocil tiap pagi yang harus main di luar rumah bareng teman-temannya. Dan kalau aku nggak turutin kemauan dia buat main di luar rumah, pastinya dia bakalan nangis terus. Jadi mau gak mau aku harus nurutin semua kemauan si bocil. Ya walaupun di rumah itu udah kayak kapal pecah, cucian piring yang numpuk, cucian baju yang udah segudang, tapi nggak apa-apa, aku biarin dulu. Yang pastinya nanti juga si bocil bakalan ada antengnya juga ya. Kalau misalkan si bocil udah anteng, nah baru aku beres-beres rumah, aku cuci piring lah, aku beresin semua pekerjaan rumah gitu ya teman-teman. Nah dan ini si bocil udah mandi, soalnya dia udah kenyang main kesana kemari di rumah tetangga juga. Dan pas aku suruh mandi dia mau, dan alhamdulillah sekarang pekerjaan aku udah agak mengurang. Kayak mandiin si bocil, suapin si bocil, itu tugasnya udah selesai ya teman-teman, tinggal aku masak. Oke, hari ini aku mau masak simple aja ya teman-teman. Simple dan sederhana yang pastinya. Dan aku masak di jam 9 pagi setelah si bocil anteng main bareng bapaknya. Tapi sebelum masak aku mau masak nasi dulu, biar nanti pas selesai masak si nasinya udah matang, jadi matangnya bebarengan ya teman-teman. Aku cuci bersih dulu si berasnya, yang pasti cuci sampai bersih. Kalau aku cuci berasnya suka 3 kalian gitu. Kalau teman-teman suka berapa kali nih nyuci beras? Tapi katanya gini ya, kalau cuci beras itu jangan terlalu bersih, katanya nanti gizinya hilang. Bener gak sih? Aku kurang tahu dan kurang paham maksud dari nanti gizinya hilang. Lah, kan gizinya dari berasnya ya, bukan dari airnya yang kita buang gitu kan. Entahlah, aku nggak tahu. Yang pasti kalau kalian tahu jawaban dari pertanyaan aku, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Yang pasti di sini aku mau cuci bersih si berasnya, cuci sampai 3 kali bilasan gitu. Soalnya kalau aku itu 1 atau 2 kali bilasan kayak yang masih kotor gitu, kayak nggak bersih aja. Dan kalau nggak kayak gitu nanti gabah terus kotoran-kotoran yang ada di berasnya gitu suka nggak hilang kalau nggak 3 kali bilasan. Apalagi kayak aku beli beras di warung gitu ya, yang banyak banget gabah, terus batu-batu kecil, kotoran-kotoran kecil. Kadang ada juga tuh kutu-kutu dari si berasnya. Beda lagi sama kita beli beras di toko-toko beras atau toko-toko besar gitu, atau di Alfa, Indomart. Beras-beras premium itu bersih dari gabah, bersih dari kotoran-kotoran, batu-batu kecil. Jadi nggak usah dicuci 3 kali bilasan gitu, soalnya kan gabah dan kotoran-kotorannya itu sedikit ya. Ada sih katanya, cuman sedikit. Beda lagi sama yang beras-beras kayak di warung-warung gitu, itu tuh gabah sama batu-batu kecilnya itu banyak banget. BTW harga beras di tempat aku makin lama makin naik. Harga beras di tempat aku 10 kilo dikisar dengan harga 160.000. Dan katanya bakalan naik lagi. Entah kenapa, katanya sih gara-gara beras yang susah didapat jadi harganya terus naik. Mudah-mudahan aja ke depannya harga beras di tempat aku segera turun ya. Yang tadinya 10 kilo itu kan 120 ribuan. Ya kadang naik dikit 140 ribu, sekarang mencapai 160 ribuan. Oke, aku lanjut lagi ke videonya. Ngomongin beras, ngalir ngidul gak berasa. Aku yang metikin sayuran. Udah mau hampir penuh aja ini si keranjang, bukan keranjang sih,
si wadah aku. Nah, jadi hari ini aku mau masak sayur ini. Sayur atau daun ya ini, yang pasti yang aku tahu ini daun pepaya Jepang. Entah ini tergolong sayuran atau dedaunan, lalapan atau apa, tapi di sini aku mau ngolah si daun pepaya Jepangnya. Mau aku olah jadi menu harian aku hari ini. Daun pepaya Jepang ini kayak manfaat juga, dan yang pasti ini enak banget, manis juga. Nah, aku pilih daun pepaya Jepangnya ini yang masih muda supaya batang daun pepaya Jepangnya bisa aku makan sekalian. Jadi kalau yang muda itu lebih lembut ya pas kita masak. Kok lembut sih? Maksud aku empuk pas kita masak gitu ya. Cuman kalau daun pepaya Jepang yang lebih muda itu gampang banget hancurnya pas kita rebus. Beda lagi sama daun pepaya Jepang yang udah agak tua, si daunnya itu nggak gampang hancur, tapi si batangnya itu nggak cepet empuk juga pas kita rebus. Jadi seperti ini cara aku ngolah daun pepaya Jepang. Pertama-tama aku rebus dulu si daun pepaya Jepangnya. Nah, buat airnya pastikan udah bener-bener mendidih, udah meletup-meletup, baru kita masukkan si daun pepaya Jepangnya. Dan aku tambahkan secukupnya garam. Ini buat garamnya supaya daun pepayanya itu tetap hijau dan menghilangkan rasa pahit dari si pepayanya. Aku rebus daun pepayanya ini kurang lebih sekitar 5 menit aja, nggak lama-lama, soalnya daun pepayanya ini muda ya teman-teman. Beda lagi sama daun pepaya yang agak tua, kalian harus agak lama rebusnya. Oke, biar nggak buang-buang waktu sambil aku rebusin si daun pepaya Jepangnya, sambil aku siapin menu tambahan buat hari ini. Sebenarnya ini menu simple lagi. Hari ini aku mau bikin tempe goreng tepung lagi seperti biasa, dan di sini aku nggak bagiin resepnya soalnya ini udah keberapa kali ya aku bikin tempe goreng tepung. Kayaknya udah sering deh. Jadi di sini aku skip aja buat tepung pelapisnya, dan aku lanjut aja irisin si daun bawang secukupnya. Sambil iris-irisin si daun bawangnya, sambil absen dulu yuk, dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Komen di kolom komentar ya. Hari ini aku masih semangat share video keseharian aku ke teman-teman, walaupun yang nontonnya masih sedikit, masih ratusan orang bahkan puluhan orang yang nonton video aku, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya video aku banyak yang nonton, kalian suka dan betah. Dan yang pastinya setiap video yang aku upload mudah-mudahan kalian terhibur dan bermanfaat juga. Oke, lanjut ke daun pepaya Jepangnya. Di sini udah matang aja. Kenapa aku bilang matang? Soalnya ini si daunnya udah lembut, udah empuk, dan tinggal aku angkat tiriskan. Kemudian aku lanjut aja masukin si daun pepaya Jepangnya ke air es supaya si daun pepaya Jepangnya ini masih tetap hijau. Atau buat kalian yang gak punya air es, kalian bisa pakai air biasa aja, air suhu ruangan, atau kalian pakai air galon, itu lebih bagus kalau kalian nggak punya air es. Kalau di sini aku pakai air biasa, terus aku tambahin sama es batu. Kita rendam si daun pepaya Jepangnya beberapa menit aja, kemudian kita bilas seperti kita mencuci baju. Kita peras-peras sampai si airnya ini benar-benar hilang ya teman-teman. Setelah itu aku potong-potong si daun pepaya Jepangnya menjadi beberapa bagian kayak gini ya teman-teman. Aku potong menjadi 4 bagian, pokoknya sampai si daun pepayanya ini nggak panjang-panjang gitu. Pokoknya bisa disesuaikan sama selera kalian masing-masing aja. Dan ini udah selesai aku potong-potong buat si daun pepaya Jepangnya. Kita lanjut ke bumbu buat numis si daun pepaya Jepangnya. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, lengkuas, tomat, dan cabai keriting. Buat pemakaian cabenya ini disesuaikan sama selera kalian masing-masing. Kalau di sini aku pakai cabai keriting supaya bisa dimakan sama si bocil. 3 buah cabai keriting ini masih aman buat dimakan barengan anak-anak ya. Oke, lanjut lagi biar lebih mantul, lebih enak si daun pepaya Jepangnya. Aku mau tambahin udang rebon. Udang kecil-kecil kayak gini yang pasti bakalan jadi wangi banget. Nah, buat kalian, kalau kalian gak suka udang rebon, kalian bisa ganti si udangnya pakai teri-terian. Mau itu teri nasi, teri Medan, teri jengki, dan banyak lagi.
Oke, aku iris semua bahan-bahan kayak bawang, cabai, tomat. Next, kalau udah selesai, aku lanjut aja tumis si perbumbuannya. Pertama-tama aku tumis dulu bawang putih, bawang merah, tumis sampai harum, sampai layu juga. Sambil aku numis si bawang, di sini sambil aku nyambi goreng tempe, goreng tepung. Kok goreng-goreng ya? Nah, ini dia si bawangnya udah layu, lanjut aja aku masukin tomat, lengkuas, dan cabai keriting. Aku tumis lagi sampai si bumbunya layu dan lanjut aku masukin udang rebonnya. Buat si udangnya ini udah aku rendam dulu pakai air panas dan aku lanjut cuci bersih. Aku masak si udangnya sampai setengah mateng, aku aduk-aduk juga supaya bumbunya tercampur rata. Dan Masya Allah, tabarakallah sekali. Aku tuh lagi masak dan si bocil tuh kan lagi tidur tadi ya. Dan di tengah perjalanan aku yang lagi masak si bocil terbangun. Ya Allah, disinilah tingkat kesabaran emak-emak diuji. Masya Allah sekali kan. Masakan kita belum kelar tapi bocil yang suka ngacauin udah bangun aja. Aduh, tapi alhamdulillahnya Teteh Naila pulang dari mainnya, jadi aku bisa titipin si bocil ke Teteh Naila. Ya walaupun kadang bolak-balik pengen ke aku gitu kan. Oke, lanjut. Daun pepaya Jepangnya aku tambahin sedikit air supaya daun pepaya Jepangnya ini agak nyemek-nyemek ya. Aku lebih suka kalau tumisan, mau itu tumisan kangkung, tumisan kayak gini, pakai sedikit air supaya pas nanti kita makan bisa kita cocol-cocol pakai nasi gitu. Buat seasoningnya sendiri, aku tambahkan penyedap rasa dan gula pasir. Aku nggak pakai garam soalnya udah asin dari si udang rebonnya sendiri ya. Udah gitu aja bumbunya sesimpel itu, tapi ini Masya Allah enaknya luar biasa ya teman-teman. Simple, sederhana, tapi bikin nasi itu nambah terus. Kalian gak percaya? Sok atuh mangga gera cobian resepna dijamin bakalan boros nasi. Dan ini dia daun pepaya Jepangnya udah selesai aku masak. Aku tinggal selesain goreng tempe, goreng tepungnya. Kok goreng-goreng lagi ya? Oke, aku angkat nanti riskan soalnya ini udah mateng buat si tempe goreng tepungnya. Nah, berhubung ada sisa dari adonan tempe goreng tepungnya, aku mau lanjut aja goreng tahu dan aku masukin ke tepung bekas si tempe. Soalnya sayang juga kalau adonannya ini dibuang gitu ya. Soalnya ini enak banget, udah gurih, terus asin dan apa sih namanya? Pokoknya bumbunya ini udah berasa, jadi sayang banget kalau aku buang. Jadi aku manfaatin aja buat goreng tahu. Aku goreng si tahunya dan gak lupa aku bolak-balik juga biar matengnya merata. Dan gak berasa ini si tahunya udah selesai aku goreng, tahu dan tempe udah selesai aku goreng. Aku angkat dan tiriskan, kemudian aku mau sisihkan dulu, aku mau bikin sambel. Karena aku tipe emak-emak yang makan tanpa sambal tuh kayak sayur tanpa garam. Gak enak banget rasanya ya. Dan di sini aku mau bikin sambal bawang aja. Sambal yang simple, tinggal goreng-goreng aja dan tambahkan bumbu gitu kan. Aku goreng si sambal bawangnya pakai minyak bekas goreng tahu dan tempe soalnya minyaknya masih bening, bagus juga ya. Tapi tadi aku angkatin dulu kayak sisa dari tepung-tepungnya gitu. Kemudian aku lanjut aja goreng bumbu buat sambal bawangnya. Tuh kan gak berasa lagi si sambal bawangnya udah selesai aku goreng. Di sini tinggal aku tambahkan garam, sedikit micin dan gula merah. Masak secara online kayak gini tuh gak berasa ya teman-teman. Gak berasa udah dimulainya, gak berasa juga pas udah selesainya. Padahal aslinya ini video sekitar 1 jaman. Dan setelah aku edit video ini, durasinya cuman jadi 15 menit aja. Dan gak berasa juga aku udah nemenin kalian 15 menit lebih. Dan ini udah di penghujung video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan kalian suka sama video aku. Kalau kalian suka, bantu subscribe, like, komennya juga. Nyalakan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video uploadan terbaru dari aku. Aku akhiri dulu videonya soalnya aku gak bisa lanjut video ini dikarenakan di tempat aku hujan deras dan mati lampu juga. Alhasil rumah aku ini gelap gulita.
Maaf ya teman-teman, aku cuman bisa share video segitu aja ya, dikarenakan di tempat aku mati lampu jadi gelap sekali, gak bisa bikin video lagi. Pokoknya mudah-mudahan kalian suka sama videonya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan aku, karena aku masih pemula juga yang harus dan mau banyak belajar lagi. Oke, aku akhiri dulu. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.